Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Abil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal auliya was syuhada was sholihin wal ulama'il musannifin malaikatil muqarrabin, khususan sahibu hadzal kitab Syekh Abu Hamid Al-Ghazali dan guru-guru kita semua, wa usulihim wa furu'ihim wa lisalsilatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. I'lam faslun i'lam anna lil qalbi ma'a askarihi ahwalan wa sifatin. Di pasal yang lalu dijelaskan bahwa diperlukan keseimbangan. Syahwat tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Ghadab tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sedikit. Harus tawassut, harus seimbang atau tengah-tengah. Faslun ini adalah fasal. I'lam, ketahuilah, anna lil qalbi, sesungguhnya bagi hati, ma'a askarihi, bersama seluruh laskar-laskarnya, tentara-tentaranya, ahwalan adalah keadaan, wasifatin dan sifat-sifat. Jadi kolbu itu dengan segala sistemnya, kolbu dengan segala tentara-tentaranya itu mempunyai keadaan-keadaan dan sifat. Ba'duha, sebagian dari ahwal dan sifat itu yusamma, diberi nama akhlaqus su'i, adalah akhlak yang akhlak yang buruk. Wa ba'duha, dan sebagiannya akhlaqul husni, adalah akhlak yang baik. Jadi kolbu kita bersama tentaranya itu kadang-kadang memiliki akhlak yang baik, tapi di sebagian waktu yang lain mempunyai akhlak yang buruk. Wabil akhlakil hasanati, dengan akhlak yang baik, ya beluhu, akan sampai darajatas sa'adati, akan derajat kebahagiaan. Sedangkan wal akhlakis sayyiati, sedangkan akhlak yang buruk, halakuhu, itu akan merusak, akan qalb. Halakuhu itu akan merusak kolbu, wa khurujuhu, dan mengeluarkan kolbu, lisyaqoi, menuju penderitaan. Wa hadhi, dan ini semua ya, jadi kolbu bersama laskar-laskarnya itu kulluha, semuanya tabluhu, akan sampai arba'ata ajnasin, pada 4 jenis keadaan. Jadi kolbu itu akan berputar, memilih, kira-kira itu milih yang mana di antara 4 keadaan ini. Akhlaqus syayatin, yang pertama ya, akhlaqus syayatin adalah akhlaknya setan. Jadi kolbu itu akan sampai kepada 4 ini. Maksudnya kolbu itu memilih jadi apa, jadi akhlak yang mana. Ada 4 pilihan akhlaknya kolbu. Akhlaqus syayatini adalah akhlaknya setan. Wa akhlaqul bahaimi, dan akhlaknya binatang ternak. Wa akhlaqus sibai, dan akhlaknya binatang buas. Wa akhlaqul malaikati, dan akhlaknya malaikat. Jadi 4 ini akhlaknya kolbu itu. Akhlaknya setan, akhlaknya binatang ternak, akhlaknya dewan buas, dan akhlaknya malaikat. Fa'amalu su'i, amal-amal yang buruk, maka amal-amal yang buruk, aktivitas-aktivitas yang buruk, minal akli, daripada makan. Jadi makan kok berlebihan misalnya,
Ya makan tentu baik, tetapi ketika berlebihan jadi buruk. Wasyurbi dan minum dengan buruk. Wanaumi dan tidur dengan buruk. Wanikahi dan bersenggama atau bersetubuh dengan buruk. La amalu su'i hiya, amalu su'i yang seperti tadi itu akhlakul bahaimi adalah akhlaknya binatang ternak. Jadi kalau orang berlebihan atau terlalu kurang makan, berlebihan minum, berlebihan tidur, berlebihan bersetubuh, itu adalah akhlakul bahaim. Wa kadzalika, dan begitu juga amal-amal yang buruk. Seperti a'malul ghadabi, yaitu amalnya emosi, aktivitas emosi. Minad dzurbi, daripada memukul atau menyerang, sukanya menyerang dengan cara yang buruk. Walaqatsli, dan bertengkar, berantem dengan cara yang buruk. Wal khusumati, dan permusuhan. Iya, a'malul ghadab semacam itu akhlakus sibai, adalah akhlak hewan buas. Wa kadzalika, dan juga demikian, ya, demikian buruknya a'malun nafsi, amalnya nafas, atau nanti kalau di bahasa ilmiah nafas ini aku psikologis. Jadi aku itu ada dua, ada aku spiritual, itu aku yang sejati, yang wa nafsi wa ma sawwaha itu. Tapi juga ada nafsu yang yang psikologis, seperti nafsu amarah, nafsu lawamah. Wa kadzalika, dan buruk yang demikian buruk juga a'malun nafsi, amal-amalnya aku, nafas atau nafsu gitu, biar lebih populer ya nafsu gitu. Wahia, a'malun nafas itu al-makru, seperti menipu, wal khilatu, dan memperdaya. Khilah itu golek khilah, jadi melicik lah khilah itu. Jadi ben melakukan biar tidak disuruh kebaikan, dia beralasan ya. Itu khilah. Wal ghasyu, dan pemalsuan. Jadi aku psikologis atau nafsu itu kalau digunakan untuk menipu, memperdaya orang lain, memalsu, wa ghairu dzalika, dan selain itu semua, hiya, maka semua itu a'malun nafas yang sedemikian itu akhlakus syayatin, adalah akhlaknya setan. Wa kadzalika, dan juga demikian a'malul aqli, amalnya akal, aktivitas akal. Alati, yang hiya a'malul hiya alati, ar-rahmatu, berupa kasih sayang, wal ilmu, juga berupa ilmu, wal khairu, dan kebaikan, hiya, itu semua akhlakul malaikati, adalah akhlak malaikat. Jadi akhlak itu ono 4 ya. Akhlaknya bahaim, akhlaknya siba, akhlaknya setan, dan akhlaknya malaikat. Faslun, wa'lam, ketahuilah, anna fi jildi ibni Adam, sesungguhnya di jildin itu kulit, tetapi ini mewakili seluruh seluruh tubuhnya, jadi dimaknai anna fi jildi ibni Adam, sesungguhnya di dalam tubuh anak Adam arba'ata asya'a, ada 4 perkara. Ada di dalam tubuh anak Adam itu mengandung 4 perkara. 1, mengandung al-kalba, akan anjing. Jadi maksudnya mengandung sifat-sifat keanjingan. Wal khinzira, dan babi. Wasyayatina, dan setan. Wal malaka, dan malaikat. Jadi dalam diri kita itu mengandung sifat-sifatnya itu, sifat-sifatnya keanjingan, sifat-sifat kebabian, sifat-sifat sing bangsa setan, sifat-sifat kemalaikatan. Maka manusia sering disebut sebagai mikrokosmos.
Karena di dalam diri manusia itu mengandung alam semesta, jagat cilik. Nah, kalau alam semesta namanya jagat gede, alamus shoghir. Nanti kalau membaca di kitab-kitab tasawuf, manusia disebut alam shoghir. Kalau alam semesta disebut alam kabir. Wal kalba, anjing itu, ya, sifat-sifat anjing itu madmumun cacat, fi sifatihi di dalam sifatnya, walaisa bimadmumin dan tidaklah buruk atau tidaklah cacat, tidaklah jelek, fi suratihi di dalam bentuknya. Jadi sampean niku kalau melihat hewan misalnya anjing, iku eleke iku bukan di dalam bentuknya. Kalau secara biologis ya, anjing itu juga menjaga keseimbangan semesta. Kan ada jaring-jaring biologis di dalam alam semesta. Setiap hewan, setiap tumbuhan, bahkan setiap bakteri memiliki perannya sendiri. Jadi yang dimaksud di sini jeleknya anjing itu bukan di dalam bentuknya, tetapi di dalam sifat-sifatnya. Wa kadzalika, dan juga demikian, as-sayatinu setan, wal malaikat dan malaikat. Dzambuhum, jeleknya mereka itu atau cacatnya mereka, wa madhuhum dan terpujinya mereka, fi sifatihim di dalam sifatnya. Walaisa dzalika, dan tidaklah setan dan malaikat itu jelek, walaisa dan tidaklah dzalika jelek dan buruknya malaikat dan setan, fi suwarihim di dalam bentuknya, wa khalqihim dan bukan di dalam cetakan fisiknya. Jadi jangan anjing itu jeleknya, jangan kita menuduh bahwa fisiknya anjing itu hina, enggak ya. Kita enggak boleh menghina secara fisik. Hinanya anjing, baik buruknya malaikat dan setan itu bukan pada bentuknya, tapi pada sifatnya. Wa kadzalika, dan juga demikian, al khinziru babi mazmumun itu jelek atau hina, fi sifatihi di dalam sifatnya, walaisa bimadmumin dan tidaklah buruk fi khilqatihi di dalam bentuknya. Waqat umiro, dan sungguh telah diperintah ibnu Adama, bani Adam atau manusia, kita semua ini, bi ayyakshifa, untuk membuka dzulmal jahli, akan gelapnya kebodohan. Ya, kita harus membuka gelapnya kebodohan binuril akli, dengan cahaya akal, khaufan karena khawatir, karena takut, minal fitnati daripada fitnah. Fitnah itu maksudnya semua hal yang melupakan Allah itu fitnah ya. Ya, fitnah itu dimaknani seperti bahasa Indonesia. Fitnah maknanya kalau di dalam tasawuf itu semua hal yang melalaikan kita kepada Allah itu fitnah. Maka bojo ya iso fitnah, anak iso jadi fitnah, harta bisa jadi fitnah. Kama qala, sebagaimana sabdanya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sabda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin ahadin, tidaklah di dalam diri seseorang, illa walahu, kecuali bagi seseorang itu syaitonun, setan, wali, dan bagi saya pun, bagi aku pun, syaitonun ono setane, bagi saya juga ada setan. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, qada'ani, sudah menolong aku, ala syaitoni, atas setan yang ada dalam yang menggodaku, hatta malaktuhu, sehingga aku sudah bisa menguasainya. Dadi kabeh wong ku ana setane. Dadi nek ana wong ngomong ruqyah ngusir setan iku aja percaya. Enggak ada ruqyah ngusir setan itu. Wong jaduwe Rasulullah, mamin ahadin illa walahu syaitonun. Dalam diri seseorang ku ana setane. Bahkan di dalam diri Rasulullah itu ya ada setan, cuma Allah menolong beliau untuk mengalahkannya. Ya, kita juga begitu, meminta tolong kepada Allah agar bisa menaklukkannya. Nah, setan itu iso
dimaknani secara syariat, secara zahir setan sebagai sesuatu sosok atau setan sebagai suatu sifat sayatinil jinni wal insi, ya, sifat-sifat setan yang ada dalam diri manusia itu ya. Ya, ada yang maknani setan itu emosi berlebihan, itu namanya setan. Perasaan berlebihan itu namanya setan. Bukan sosok. Wa kadzalika, dan juga demikian as-syahwatu syahwat, keinginan, wal ghadabu dan emosi. Yang bagi seharusnya seyogianya ayakuna ada syahwat dan ghadab itu tahta yadil akli, di dalam genggaman pengaruhnya akal. Jadi keinginan dan kemarahan atau emosi harus tahta yadil akli, di dalam genggaman akal. Fala yaf'ala, dan jangan berlaku bertindak keduanya, yaitu ghadab dan syahwat, syai'an akan sesuatu, illa bi amrihi, kecuali atas perintahnya akal. Ya, tidak nglakoni apa-apa, pengen apa-apa, ya itu kudu takon mbek akal, ini sesuai enggak sama aturan-aturan bermasyarakat, aturan-aturan agama gitu. Ditanya dulu, takone mbek akal. Fa in fa'ala, dan jika melakukan dzalika akan itu, yaitu melakukan apa? Ayakuna tahta yadil akli tadi. Kok ngelakoni, kalau kita kok menempatkan ghadab dan syahwat kok di dalam perintah akal, soha, maka sehatlah. Lahu, baginya husnul akhlak, akhlaki akan baiknya akhlak. Akhlaknya ya terus sehat, terus sah, apik. Wahia, dan husnul akhlaki itu adalah sifatul malaikat, adalah sifatnya malaikat. Wahia, dan sifat malaikat itu badrus saadati, adalah benih-benih kebahagiaan. Jadi orang itu bahagia jika akalnya menguasai, menjadi atasan bagi keinginan dan emosinya. Wa in amila, dan jika melakukan bi khilafi dzalika, kebalikan dari itu semua. Jadi kebalikan, setane ghadab dan keinginannya malah di atasnya akal. Bi khilafi dzalika, kebalikan dari itu semua, fa khodama, maka melayani asyahwata akan syahwat, akal malah melayani syahwat, wal ghadaba, akal malah melayani ghadab. Jadi duwe keinginan, terus keinginan itu nyuruh akal. Aku pengen mangan sego padang. Terus ngongkon akal, piye carane nyolong. Lah malah akale dikongkon. Soha, maka sahlah dia atau layaklah dia, lahu, baginya al akhlakul qabihati, akhlak yang buruk. Ya, dia sah nek diarani akhlaknya elek. Wahya, akhlak buruk itu sifatus sayatin, adalah sifat-sifat setan. Wahua, dan sifat-sifat setan itu atau al-madhkur badrus syaqai, adalah benih-benih penderitaan. Fayatabayyana, dan jelaslah lahu, baginya, finaumihi, di dalam tidurnya. Jadi kadang-kadang wong kuwi nek duwe sifat ngono, duwe sifat tadi itu ghadab sama syahwatnya kok berada di atasnya akal, maka dekne nek turu, nah ini ngimpi kayak tafsir mimpi ini, fatabayyana, maka jelas lahu, baginya, finaumihi, di dalam tidurnya, ka'annahu, seakan-akan qaimun, dia berdiri, masdudul wasati, dengan diikat perutnya. Jadi wong turu wetenge kaya ditaleni, masdudus wasati, tarik kiwa tarik nengen ngene lho. Diikat terus ditalik tino, tarik nengen. Yahdumu, melayani al-kalba, akan anjing, wal khinjiro, dan babi. Jadi sampean kok turu ngimpi, sampean wetenge ditarik, narik asu, dadi sampean dikongkon ngene lho. Dadi jarane ngono. Lah sampean kok ngimpimu ngono, iku sampean berarti duwe sifat akhlake tadi. Akhlak-akhlak seperti sifat buruknya anjing dan babi.
Wakana dan ada masluhu analoginya. Misalnya, permisalannya, perumpamaannya. Kamasali rojulin seperti seseorang muslimin yang muslim, jadi wong Islam, yakhudu menangkap rijalan akan orang-orang muslimina yang muslim. Yahbisu yang memenjarakan hum akan orang-orang muslim inda kafirina kepada orang-orang kafir. Nah, sampean kok ngono iku padha karo sampean wong Islam tetapi menangkap orang teman-temannya sendiri untuk diserahkan kepada orang lain, kepada musuh. Lah kudune ghadab dan syahwat itu harus kamu serahkan kepada sifat-sifat kemalaikatan. Malah kamu serahkan kepada sifat-sifat setan, wis padha karo ngono. Padha karo kowe kancamu malah mbok kekno musuhmu. Fakaifa yakunu, maka bagaimana keadaan, maka bagaimana haluka keadaanmu yaumal kiamah kelak di hari kiamat. Terus piye ben sampai nek ngono ku ning dina kiamat terus piye? Idza habasta, ketika engkau menawan. Ya habasta itu tadi ya, memenjarakan atau menawan. Al malaka akan raja, wahua dan raja itu al aklu akan akal, tahta yadis syahwati di bawah kekuasaan syahwat, wal ghadobi dan ghadab. Fahuma dan keduanya syahwat dan ghadab itu al kalbu adalah anjing, wal khinziru dan babi. Terus mben keadaanmu nang akhirat iku piye nek syahwat dan ghadabmu malah menguasai akal, padahal syahwat dan ghadabmu itu seakan-akan seperti anjing dan babi. Faslun, ini fasal. Wa'lam, ketahuilah, annal insana sesungguhnya manusia fi surat ibni Adam adalah di dalam bentuk Nabi Adam al yauma hari ini. Hari ini itu kita kan bentuknya seperti Nabi Adam. Dalam surah, di dalam bentuknya Nabi Adam. Wa ghadan dan besok, maksudnya nanti kelak di hari kiamat maksudnya. Tankasifu, engkau akan tersingkap, engkau akan terlihat lahu bagi insan al ma'ani akan makna-makna. Fatakunu, maka jadi makna itu aswaru menjadi suatu bentuk. Fi maknal ma'ani, sesuai dengan makna-makna dari makna-makna. Jadi maksudnya gini, neng donya kan bentukmu kaya iki, seperti Bani Adam ya. Tapi engko nang akhirat itu tergantung makna yang ada di dalam dirimu. Nek kowe kaya babi, ya nang akhirat engko bentukmu kaya babi. Kowe nek kaya celeng, sifatmu kok celeng, kok nang akhirat ya sifatmu celeng. Kowe ning donya kok buas kaya macan, menyiksa orang senengane, ya mben nang akhirat tuh bentukmu makna. Sekarang kan sifat seseorang seperti anjing kan makna itu, kan ora bentuk. Tapi mben nang akhirat makna itu jadi bentuk. Nah, itu maksudnya. Jadi mben wa ghadan tankasifu lahul ma'ani, akan tersingkap makna-makna ya, makna-makna sifat keanjingan, sifat kebabian, sifat seperti setan itu, makna-makna itu fatakunu suwaru, nanti akan jadi bentuk fi maknal ma'ani, sesuai dengan makna dari yang makna-makna. Fa ammal ladzi, maka adapun ghalaba yang menguasai atau yang mengalahkan alaihi kepada al insan al ghadabu, kemarahan atau emosi, fayakumu, maka dia berdiri fi nanti nang akhirat maksudnya. Fayakumu, maka dia berdiri fi suratil kalbi, menjadi bentuknya anjing. Ya nang donya kok sing menang ghadabmu, emosimu, menang akhirat ya bentuke kaya anjing. Wa amal ladzi ghalaba, dan adapun yang mengalahkan alaihi atasnya, atas insan al sahwatu, kok syahwat, keinginan yang menang itu keinginan, bukan akalnya. Fayakumu, maka dia jadi fi suratil khinjiri, di dalam bentuk babi. Nah, timben iku nang akhirat iku bentuke wong sesuai mbek sifate to. Li'anna suwara, karena sesungguhnya bentuk-bentuk tabiatun itu mengikuti lil ma'ani, bagi makna-maknae. Bentuk emben itu tergantung maknane atau tergantung sifat-sifat yang ada di dalam dirimu.
Wa innama dan sesungguhnya dan hanya saja yubsiru melihat an-naimu orang yang tidur fi naumihi di dalam tidurnya ma sesuatu sokha yang sesuai fi batinihi di dalam batinnya. Nah ini sebenarnya nanti ini jadi pelajaran tentang mimpi. Batin itu bisa dimaknani bawah sadar, Mas. Awa ada datang awa. Jadi fi batinihi di dalam. Jadi waktu orang tidur iku iso ndelok bawah sadar. Jadi fenomena mimpi itu sebenarnya fenomena terlihatnya bawah sadar. Jadi sampean ngimpimu apa iku lho bawah sadarmu ngono iku. Sampean rumangsa misale aku tenang, seneng, tapi kowe ngimpi kok seneng dikejar-kejar sama seseorang ketakutan, berarti bawah sadarmu itu isine itu ketakutan lho ngono. Mulane nanti mungkin penting ya, penting di dalam status klien ditambahi. Sering mimpinya mimpi apa? Nah ya toh, ini sesuai mbek iki Al-Ghazali. Jadi batin itu bisa dimaknani bawah sadar. Jadi bawah sadar itu yubsirun naimu fi naumihi masokha fi batinihi. Orang tidur itu pada saat dia tidur, dia bisa melihat apa yang terjadi di dalam batinnya. Apa ngimpi apa ora sampean? Apa akset ngono wah turu angkler. Wa innama dan hanya saja araf tangko tahu annal insana sesungguhnya manusia fi batinihi di dalam batinnya itu di dalam bawah sadarnya hadhil arba'ah itu ya 4 itu mau sifat-sifat apa kalb apa meneh khinzir apa meneh setan malaikat. Nah itu ya kurang lebih seperti itu diklasifikasikan menjadi 4. Sebenarnya ya bukan hanya 4 ya banyak. Engko ana sing sifate kaya cacing, sifate kaya. Makanya ada tafsir mimpi itu disesuaikan dengan ini. Ada itu ensiklopedia tafsir mimpi, tapi saya kurang sreg sih kalau menafsirkan dengan cara seperti itu. Fayajibu maka wajib ayuraqiba untuk mengawasi harokatihi akan gerakan-gerakan hadhihi arba'ah itu. Wasakanatihi dan diamnya 4 itu. Sampai harus ngawasi sifat-sifat 4 tadi, tentang sifat-sifat keanjingan di dalam diri kita, kebabian, sifat-sifat setan harus kamu awasi. Wa ya'rifa dan mengetahui min ayyil arba'ati huwa. Min ayyil arba'ati termasuk 4 ini, min ayyil arba'ati dari 4 yang mana huwa al-insan itu. Nah. Jadi sampean niku ngawasi awake dhewe iku lho. Nek pas ngene iki yang sedang berkuasa iku setanmu apa babimu apa asumu apa malaikatmu. Sampean takon, ya kamu awasi, kamu yuraqibah harokatihi wa sakanatihi. Fa inna sifatihi karena sesungguhnya sifatnya insan, tahsulu itu akan sampai fi qalbi di dalam hatinya. Ya. Sifatnya insan itu nggone ya ning qalbu. Wa tabqa dan tetap ma'ahu bersama insan ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Ya. Jadi sifat-sifat di dalam qalbu kita itu kita bawa nanti sampai ke hari kiamat. Wa in baqiyas jika tetap min jumlatil baqiyati dari sifat-sifat yang dulu yang sudah disebutkan itu tadi as-solihati yang baik, sayun akan sesuatu fahuwa maka sayun itu menjadi badrus sa'adati, menjadi benih-benih kebahagiaan. Wa in baqiya dan jika tetap mau bersama insan ghairu dzalika kok selain sifat-sifat yang baik, fahuwa maka dzalik itu menjadi badrus syaqai, menjadi benih-benih penderitaan. Wa benu adama dan bani adam atau manusia layan fakku itu tidak berhenti, walayan fasilu dan tidak terpisah an harokatin wasukunin daripada gerak dan berhenti. Maksudnya geraknya dan berhentinya 4 tadi itu. Jadi di dalam diri kita itu terus menerus itu. Sifat anjing, sifat babi, sifat setan, sifat malaikat itu terus menerus
ada di dalam diri kita, harokatin wasukunin, kadang-kadang leren, gerak meneh. Kadang-kadang sifat setane leren, yang maju sifat malaikat. Kadang-kadang sifat babi yang maju, kadang-kadang sifat anjing yang jalan. Kadang-kadang sifat anjingnya leren, sifat babi ini yang beraktivitas. Begitu terus, layan faku walayan fasilu. Nah itu terus titik. Kemarin kita pengen ini, jadi orang titik. Wa qalbuhu, dan hatinya insan Bani Adam, mislu zujaji adalah laksana kaca. Ya. Wa akhlaqus su'i, dan akhlak yang buruk, kadukhoni seperti asap, wa dzulmati, dan kegelapan. Jadi sampean kok melakukan keburukan, ya, akhlakmu kok elek, itu berarti cermin batinmu itu ditutupi asap dan kegelapan. Ya ora iso ngoco. Tidak bisa menampakkan sesuatu. Nanti akhirnya apa? Potensi-potensi kebaikan di dalam dirimu itu tidak termanifestasi. Wa idza wasala, dan ketika sampai ilaihi kepada kolbu, kepada Bani Adam, ya boleh. Zalika akan dukhon wa zulmah itu tadi. Jadi kok yang sampai kepada hatimu itu kok kegelapan dan asap tadi. Adlama, maka menggelapkan alaihi atas kolbu thoriqus sa'adati, jalan-jalan, maka gelaplah itu. Adlama, maka gelaplah alaihi atas kolbu thoriqus sa'adati, jalan-jalan kebahagiaan. Jadi nek akhlakmu kok akhlak babi, akhlak sing dominan kok akhlak kebabian, akhlak keanjingan, akhlak setan, ya jalan kebahagiaanmu ya peteng. Arep mlaku ra iso wong peteng. Wa akhlakul hasani, sedangkan akhlak yang buruk kanuri itu seperti cahaya, wa dhaui, dan itu dia itu apa? Sinar lah, ya padha ya sini. Kanuri seperti cahaya, wa dhaui, dan sinar. Wa idza wasala, dan ketika sampai nur dan sinar itu ilal qalbi, kepada hati, toharo, maka mensucikan, mengersii hu akan kolbu, min dzulamil ma'asi, daripada gelapnya kemaksiatan. Jadi nek kemaksiatan itu kegelapan. Kalau kebaikan itu cahaya. Cara menghilangkan kegelapan piye carane? Piye carane? Gelapnya mbok ulangi ngono. Cara menghilangkan kegelapan dengan cara menghadirkan cahaya. Ya piye menghilangkan kegelapan kan harus menghasilkan cahaya. Makanya engko ono hadis iki. Kama qala, seperti dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajbi, ikutilah as-sayyi'ata, akan perbuatan buruk, al-hasanata, akan kegiatan, akan amal kebaikan, tamhuha, maka akan menghapus amal kebaikan tadi, akan amal keburukan loh. Ya, karena keburukan itu kaya peteng, kegelapan, kebaikan itu seperti cahaya. Kalau cahaya datang, gelap pasti hilang. Mulane Rasulullah dawuhe ngono. Ajbi is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ajbi, ikutilah as-sayyi'ata, akan hal yang buruk, al-hasanata, dengan hal yang baik. Tamhu, maka akan menghapus hal yang baik, akan hal yang buruk. Wal qalbu, ya, qalbu itu imma kadang-kadang mudiun, kadang-kadang bercahaya. Qalbu itu kadang-kadang bercahaya. Mana tadi? Wal qalbu itu imma kadang-kadang mudiun, bercahaya, au mudlimun, dan kadang-kadang gelap. Walayanju, maka tidak akan selamat, illa man, kecuali seseorang. Ata yang datang Allah akan Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Jadi wong sing selamat iku mben ketika di akhirat yang kolbunya adalah kaca yang bersih, adalah kaca yang bersinar. Iku insyaallah nanti ketemu Allah akan berada di dalam kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.